Ya Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Terima kasih kesempatan yang indah kami boleh bersama-sama memuji nama Tuhan. Dan tibalah saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Engkau tolong baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun juga jemaat-Mu, setiap saudara-saudara kami yang akan belajar, yang akan mendengarkan dari kebenaran firman-Mu ini. Sehingga sungguh ya Tuhan, hati kami terbuka dan kami boleh bertumbuh bersama-sama dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami siap mendengar. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Ya, pada pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah tema mengenai Musa sebagai tokoh yang terbesar dalam perjanjian lama. Saya katakan tema yang akan kita renungkan yaitu setia sampai akhir atau faithful to the end. Kita akan melihat bagian firman Tuhan, Ulangan pasal yang ke-34. Ini adalah bagian yang terakhir dari kehidupan Musa. Ulangan pasal yang ke-34. Akan kita bacakan dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Ini adalah peristiwa di mana Musa naik ke Gunung Nebo dan dia diperlihatkan oleh Tuhan Allah yaitu seluruh dataran tanah perjanjian yang akan dimasukin oleh bangsa Israel, tetapi Musa sendiri dilarang masuk karena satu kejadian yang nanti kita akan lihat. Ulangan pasal yang ke-34 ayat yang pertama. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon kurma itu sampai Soar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan kau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Kita lihat satu bagian lagi dari perjanjian baru yang mencatat mengenai Musa, yaitu di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 mulai dari ayat yang ke-23. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti
ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar, menyimpan firman Tuhan dalam hatinya, serta melaksanakan dalam kehidupannya. Saudara, saya tolong diklik, kayaknya nyantol ini. Tolong diklik ya. Ya, yang tadi ya. Ya. Ini grup yang terakhir saya bawa akhir tahun 2023 sampai awal 2024 kami naik ke Gunung Nebo, ya. Ini Gunung Nebo ini, dan di situ ada patung ular tembaga dari Musa yang tercatat di Bilangan pasal yang ke-21. Saudara, berapa orang yang ada kenal di situ? Nggak kelihatan ya, karena semuanya pakai baju dingin ya. Saudaraku sekalian, inilah titik di mana tadi kita lihat Ulangan pasal yang ke-34, Musa dia diperlihatkan dengan ini kenapa ya kliknya ya? Coba tolong diklik ya. Dia diperlihatkan yang tadi ya. Ya. Dari situlah Musa diperlihatkan dataran ya dari Israel, tanah perjanjian yang akan diberikan kepada bangsa Israel, tetapi Musa sendiri dikatakan dia tidak boleh masuk ke tanah perjanjian itu. Saudaraku sekalian, Musa saya katakan sebagai tokoh yang terbesar dalam perjanjian lama. Tidak ada orang yang dalam perjanjian lama yang lebih besar daripada Musa. Dia dipercaya menulis Pentateuch, 5 kitab yang pertama dari perjanjian lama. Dan juga kita tahu ya pada tahun akhir 1950-an, awal 1960-an itu ada sebuah film kolosal tentang Musa. Anda yang barangkali di bawah usia 50 tahun, nah paling enggak ya 40 tahun mungkin tidak tahu film ini, tapi saya masih kecil, masih sempat lihat film ini, yaitu The 10 Commandments, 10 perintah Allah. Ada yang pernah saudara pernah melihat film ini? Di situ film kolosal yang termahal pada zamannya, menceritakan tokoh Musa ini. Saudaraku sekalian, tapi Musa ini kalau kita lihat sebetulnya dalam kehidupannya itu bukanlah orang yang luar biasa seperti yang difilmkan itu. Musa itu adalah orang biasa seperti Anda dan saya yang mengalami banyak jatuh bangun dalam kehidupannya. Saudara, ada 4 tahap dalam kehidupan Musa yang akan saya bagikan kepada kita sekalian pada pagi hari ini. 4P ya. Yang pertama saya sebut dengan tahap pembentukan. Ini adalah tahap di mana kita tahu yaitu Musa bayi itu ya oleh ibunya ditaruh di Sungai Nil ya, ditaruh di dalam sebuah kotak dan akhirnya Musa diambil oleh putri Firaun. Nah, saudaraku sekalian, tapi kita tahu bahwa di dalam beberapa tahun yang pertama Musa ini diasuh oleh ibunya sendiri, Yokebed, ya, yang putri Firaun tidak tahu bahwa itu adalah ibu daripada bayi itu sendiri. Saudaraku sekalian, berapa tahun Yokebed ini, yaitu ibu Musa ini, dia menyusuin, ya, dan dia menanamkan, mengajarkan kepada Musa tentang nilai-nilai, tentang identitas diri daripada Musa itu. Kita tidak tahu. Tetapi Alkitab hanya mencatat bahwa kemudian setelah bayi itu
udah putus, ia tidak lagi menyusuin, lalu diserahkan kembali kepada putri Firaun. Saudaraku sekalian, para ahli menafsirkan barangkali sekitar mungkin sampai 5 tahun begitu ya. Jadi sudah tidak menyusuin, tetapi rupanya masih diizinkan ibunya ya, pengasuhnya ini untuk ya masih merawat bayi itu. Nah, saudaraku sekalian, jadi disinilah kita lihat bahwa hal yang luar biasa masa pembentukan daripada Musa ini adalah beberapa tahun pertama ketika ibunya Yokebed ini menyusuin anak ini, dan kemudian mungkin sampai dia usia 5 tahun atau lebih sedikit ya, ditanamkan nilai-nilai bahwa dirinya itu, identitas dirinya itu, dia bukan orang Mesir, bahwa dia adalah orang Ibrani ya. Saudaraku sekalian, luar biasa itu. Selama beberapa tahun awal-awal daripada kehidupan bayi Musa ini, ibunya memakai kesempatan itu sebesar-besarnya untuk menanamkan, mengajarkan kepada Musa siapa sebetulnya diri dia itu. Makanya kemudian kita nanti tahu ya, setelah dia besar ya kan, dia kemudian keluar dari istana Firaun, dia tahu siapa sebetulnya diri dia itu. Dia tahu tentang ajaran-ajaran kepercayaan daripada ibunya, kepercayaan daripada nenek moyangnya itu. Saudaraku sekalian, disitulah tahun-tahun pertama itu Musa juga ditanamkan visi oleh ibunya ya, bahwa satu kali nanti dia akan menjadi orang yang dipilih oleh Allah untuk membawa bangsa Israel dibebaskan keluar dari dari perbudakan bangsa Mesir. Saudaraku sekalian, kita melihat di sini bahwa tahun-tahun pertama daripada kehidupan seorang bayi, seorang anak itu adalah tahun-tahun yang sangat penting sekali untuk kita menanamkan nilai-nilai kepada anak-anak kita. Seorang pastor Katolik pernah mengatakan, beri kepada saya 7 tahun pertama dari seorang anak. Saya akan jadikan anak itu seumur hidup orang Katolik. Hebat. Maksudnya tahu ya, jadi 7 tahun pertama dia katakan, itu adalah saat-saat yang paling penting di mana nilai-nilai itu ditanamkan dalam kehidupan seseorang. Saudara, ada yang tahu orang ini? Atau mungkin saya harus bertanya, ada yang tidak tahu orang ini? Tahu dong pasti ya. Elon Musk, siapa yang tidak tahu? Orang yang terkaya di dunia selama berapa tahun terakhir. Kekayaannya itu, saya baca data terakhir sudah mencapai hampir 500 miliar dolar Amerika. Waduh, itu hitungannya nggak tahu ya. Mungkin 8.000 triliun lebih kalau rupiah ya. Betul ya saudara yang bisa ngitung ya. 500 miliar dolar itu kurang lebih 8.000 triliun lebih. Kekayaannya itu dia nomor 1, di urutan yang kedua, ketiga dan ketiga itu tidak sampai setengah dia. Jauh melampaui. Ya, orang yang pertama dalam dunia yang pernah mencapai memiliki kekayaan sebanyak itu. Tahu kan ya, Tesla, SpaceX itu. Saudaraku sekalian, tetapi Anda tahu ya, dia itu berasal dari orang kulit putih Afrika Selatan sebetulnya, ya. Dan dia dibesarkan sejak kecil di kepercayaan agama Anglikan, ya, Kristen Anglikan di situ. Dia dibaptis. Dan saudaraku sekalian, lalu kemudian dia pindah ke Kanada, lalu ke Amerika, ya. Saudara, dan dia berkembang itu kan dengan Tesla dan SpaceX-nya itu sekian puluh tahun. Dia sudah jauh meninggalkan Tuhan. Sudah tidak peduli lagi dengan imannya. Bahkan mungkin dia merasa dirinya Tuhan. Ya kan? Benar saudara ya. Orang yang memiliki kekayaan yang begitu banyak. Tetapi saya sering mendengar podcast dia. Dan Anda tahu ya, bahwa rupanya mulai dari pertengahan tahun 2025 ini, di podcastnya dia mulai banyak menceritakan pengalaman spiritual dia. Ya, bagaimana dalam pergumulan dia, rupanya setelah dia berpisah dengan Trump, ya, ada banyak pergumulan dia juga. Dan di situ dia mulai menceritakan bagaimana dia seolah mengalami kembali perjumpaan dengan Kristus.
Saudara, saya coba teliti ini, betul tidak? Karena sekarang Anda kira akan banyak AI ya, tapi ternyata betul saudara. Ya, ada beberapa podcast dia yang menceritakan pengalaman spiritual dia. Saudara, orang yang begitu hebat barangkali, ya, sekian lama puluh tahun sudah meninggalkan Tuhan. Tetapi ya, pada waktu dia menghadapi krisis dalam kehidupannya itu, apa yang sudah ditanamkan pada masa kecilnya itu muncul kembali. Luar biasa ya. Saudara, saya katakan sekali lagi bagi kita di sini yang masih suami istri muda, itu tahun-tahun pertama dari seorang anak itu sangat penting sekali. Kami mengalami bagaimana anak-anak kami sendiri, ya sekian tahun yang pertama itu bersama-sama terus dengan kami, studi ke Taiwan, ya lalu ke Amerika. Itu masa-masa di mana kami menanamkan nilai-nilai kepada mereka. Kadang ada tahun-tahun mereka meninggalkan Tuhan. Anak saya yang laki sekian tahun meninggalkan Tuhan. Belakangan ini dia pacaran dengan seseorang. Tolong doakan saja ya. Mulai dibawa ke lift, ya, dia datang ke lift ya, dan satu kali dalam telepon dia ngobrol dengan pacarnya itu, saya sama Semu Lili sampai senyum-senyum sendiri ya. Dia ngomong kalau kita pacaran itu ya harus bisa lebih dekat kepada Tuhan katanya ya, jangan jauh dari Tuhan. Saya sama Semu Lili senyum-senyum, wah anak kita bisa ngomong begitu sekarang ya. Tapi saudaraku sekalian, itu saya katakan ya. Tahun-tahun yang pertama daripada kehidupan seorang anak itu, Anda percaya, tahun pembentukan bagaimana anak itu sungguh-sungguh di bawah alam sadarnya, ditanam identitas dirinya, visinya tentang kehidupannya, dan juga panggilannya yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya. Saudaraku sekalian, masa yang kedua dalam kehidupan daripada Musa ini, saya sebut dengan masa pembuktian diri. Ya, kenapa saya katakan itu? Itu dicatat di dalam Keluaran pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-11 dan seterusnya, Ibrani pasal yang ke-11 tadi juga, yaitu Musa menginjak usia 40 tahun, dia merasa ada waktunya, dia sekarang keluar dari istana Firaun, dia berjalan-jalan satu kali, ya kan, dan melihat ada bangsanya, orang Ibrani, yang waktu itu mereka sedang kerja paksa, dianiaya oleh orang Mesir. Ya kan? Nah Musa dia merasa marah, ya, dia marah, lalu kemudian dia bunuh orang Mesir itu. Ya. Ini adalah masa saya katakan bahwa Musa merasa dia perlu sekarang membuktikan dirinya, dia adalah siapa sebetulnya dia bukan anak daripada istri Firaun, tapi dia adalah pahlawan daripada bangsa Ibrani, ya, yang Tuhan panggil barangkali itu membebaskan umatnya, ya kan? Itu adalah masa Musa mulai merasa perlu pengakuan dirinya itu, ya kan? Perlu dia untuk membuktikan siapa diri dia sesungguhnya itu. Dan ketika keesokan harinya kita tahu kan ada sama orang Ibrani yang bertengkar, Musa mau mendamaikan mereka, tapi mereka mengatakan apa? Siapa yang kamu itu? Apa kamu mengira dirimu adalah pahlawan? Ya, siapa yang mengangkat engkau jadi pahlawan? Musa kaget ya. Musa tahu bahwa rupanya peristiwa dia membunuh orang Mesir itu sudah ketahuan. Jadi dia lari ketakutan di situ, ya kan? Nah, saudaraku sekalian, saya katakan dalam masa pembuktian diri ini Musa dia memang berani. Dia memang merasa dirinya terpanggil untuk memimpin bangsanya, tetapi rupanya dia kurang bijak di situ, ya. Dia hanya mengandalkan keberaniannya, tetapi dia tidak bertanya kepada Tuhan apa yang seharusnya dia lakukan. Dia berpikir itu waktu dia sendiri. Dia berpikir waktu dia untuk membuktikan dirinya. Tetapi di situ saya katakan dia tidak bijak. Hanya berani, hanya nekat, ya, hanya nyeruntul barangkali, tetapi kurang bijak. Ya, kurang bijak. Saudaraku sekalian, kita perlu mengimbangin di sini, ya, keberanian dan bijaksana. Ya. Kita perlu menjadi orang yang saya katakan ya berani tapi bijak, bijak tapi berprinsip. Ya, kalimat itu perhatikan ya.
kita katakan sama-sama. Berani tapi bijak, bijak tapi berprinsip. Ya. Bukan berani tapi nyeruntul, bijak, ada yang berani nekat, ada yang bijaknya bijaksana, bijak sini, ya kan? Menjadi orang yang nggak punya prinsip, plan, ya. Ada orang yang begitu. Tetapi saya katakan berani tapi bijak, bijak tapi berprinsip. Kalau dalam bahasa Tuhan Yesus apa? Tulus seperti merpati, ya, tetapi cerdik seperti ular. Ya. Banyak orang yang cuma tulus doang, tapi blow on, ya, ada gitu. Ada orang yang cuma cerdik doang, ada juga, ya, tapi tidak tulus, cuma cerdik, jadi likiat, ya, ya banyak, ya. Orang Kristen juga begitu kan, cerdik doang, ya, tapi tidak tulus, ya kan? Bahasa Tuhan Yesus adalah tulus seperti merpati, tetapi cerdik seperti ular. Tapi saya katakan pagi ini, ya, kita perlu berani tapi bijak, ya, bijak tapi berprinsip. Saudaraku sekalian, itu masa yang kedua dalam kehidupan daripada Musa. Masa yang ketiga dalam kehidupan Musa, maaf saya sedikit batuk, saya sudah siapkan air panas di sini, ya. Masa yang ketiga adalah masa pertumbuhan Musa. Saudara, masa pertumbuhan dimulai dari mana? Dimulai dari Keluaran pasal yang ketiga, ketika Musa menjumpai ada semak yang terbakar itu. Ya, itu ada perjumpaan dia dengan Tuhan. Dia sudah mengembara hampir 40 tahun di padang belantara menjadi seorang gembala, ya kan? Lalu satu waktu Tuhan memanggil dia di semak yang terbakar itu. Saudara, ketika Musa dipanggil oleh Tuhan untuk sungguh-sungguh inilah waktu Tuhan tiba, dia menjadi pemimpin bangsa Israel, apa yang Musa katakan? Ya, dia katakan, siapakah aku ini Tuhan? Aku bukan siapa-siapa. Mana mungkin aku bisa memimpin bangsa yang besar itu keluar dari tanah Mesir. Ya, tadinya belum waktunya Tuhan, dia merasa udah tiba, dia sendiri keluar mau jadi pemimpin. Ya kan? Sekarang waktunya Tuhan udah tiba, malah dia mengatakan, siapa aku? Ya, aku bukan siapa-siapa. Tapi saudaraku sekalian, itulah yang saya katakan awal daripada masa pertumbuhan dari Musa. Saudaraku sekalian, seseorang mau dipakai oleh Tuhan, dia bisa bertumbuh, dipakai oleh Tuhan itu, dia harus mulai daripada titik memang dia mengakuin bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Ya. Bukan di titik dia merasa dirinya hebat, bukan, thank you. Tapi di titik di mana dia sadar dirinya bukan siapa-siapa. Dan itulah masa di mana Musa mulai mengalami satu perjalanan yang panjang bersama dengan Tuhan. Pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa. Yang dialami di dalam perjalanan imannya memimpin bangsa Israel. Kita tahu dalam masa ini masa yang cukup panjang sekali, hampir 40 tahun juga, ya. Dia bertumbuh dengan Firaun, ya, lalu dia membebaskan bangsa Israel. Terlalu panjang saya ceritakan satu persatu ini. Dia kemudian menyeberangi Laut Merah, ya. Masa di mana dia puncaknya dia naik ke Gunung Sinai, ya kan, mendapatkan 10 perintah Allah di situ. Saudaraku sekalian,
banyak hal yang terjadi di sini. Pengalaman-pengalaman, mujizat-mujizat yang luar biasa yang Musa alami dalam kehidupannya. Tetapi dalam masa itu kita juga melihat bahwa Musa tadi saya katakan adalah manusia biasa yang banyak sekali ya, dia jatuh bangun, mengalami beberapa kali dia emosinya meledak tidak terkontrol, ya kan? Mengalami bagaimana dia impulsifnya seperti dulu masih muncul lagi ketika dia pertama kali ya kan membunuh orang Mesir itu, masih muncul lagi beberapa kali. Saudaraku sekalian, dan itu kita lihat Alkitab mencatat itu ya. Alkitab itu luar biasa sekali. Mencatat seseorang itu apa adanya. Tokoh yang begitu besar yang menjadi tokoh legendaris tetapi jatuh bangunnya dicatat jelas juga dalam Alkitab. Saudaraku sekalian, saya katakan bahwa seseorang itu dalam masa pertumbuhannya, dalam masa dia melayani Tuhan itu, dia bisa jatuh bangun, bisa ya. Bisa ya naik turun lagi, naik turun lagi. Itu sebetulnya wajar, normal ya. Tetapi jangan ya naiknya itu ya naik atau maju 3 langkah, mundurnya 5 langkah ya. Jangan begitu ya. Maju ya 3 langkah, mundur selangkah boleh. Maju lagi 3 langkah, mundur lagi selangkah boleh. Itu naik turun dalam kehidupan Musa dalam masa pertumbuhannya itu. Saudaraku sekalian, ada banyak orang-orang percaya itu yang masa pertumbuhannya itu seperti orang diet, ya. Sudah tahu orang diet ya. Saya beberapa saat yang lalu berjumpa dengan seseorang yang ya overweight lah ya. Tapi dia katakan dia nekat mau diet. Aduh ya. Lalu saya ketemu, agak langsingan sedikit ya. Saya, waduh, kamu turun berapa kilo ya? Seneng dia ya. Ya, turun berapa kilo? 2 minggu lagi ketemu lagi, naik lagi, balik lagi, malah lebih dari sebelumnya. Loh, gimana sih? Iya ya, turun 3 kilo, naik 5 kilo katanya. Iya. Habis udah makan, ya tadinya udah direm-rem katanya ya. Nggak makan makanan yang enak, begitu makan balas dendam. Wah naik lagi tambahannya. Ya begitu kan ya. Jadi turun 3 kilo naik 5 kilo ya. Turun lagi 3 kilo balas dendam naik lagi 5 kilo. Ya. Banyak orang yang pertumbuhan imannya kayak begitu. Bukan begitu saudara ya. Kebalik justru. Ya. Kita harus maju, turun sedikit nggak apa-apa. Ya. Maju, turun sedikit nggak apa-apa. Itu wajar, manusiawi. Demikian juga yang terjadi dalam diri Musa sampai akhirnya dia dibentuk ya. Nanti kita lihat bagaimana Musa kemudian disebut sebagai orang yang paling lembut di dunia ini di Bilangan pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Saudaraku sekalian, saya mencoba mencari seorang ya, dan saya membaca orang ini dijulukin sebagai Moses the Black. Menarik ya. Dia orang yang hidup pada abad yang keempat dan awal abad yang kelima. Di sini disebutkan sebagai orang kudus dari Ethiopia, Saint of Ethiopia. Tapi sebetulnya sekarang orang lebih banyak mengatakan dia itu Mesir. Ya. Jadi memang daerah waktu itu Ethiopia itu sekarang termasuk di Mesir Selatan. Jadi ada yang menyebut dia dari Ethiopia, ada yang menyebut dia dari Mesir. Saudaraku sekalian, orang ini orang kulit hitam, orang Afrika. Ya. Tadinya dia adalah seorang kepala perampok. Ya. Ada 75 orang di bawah dia. Orang yang sangat temperamennya luar biasa ya. Wah, pokoknya galak bukan main. Satu kali dia lari ceritanya ke sebuah biara di Sekris, nama biara itu ya. Dan dia sembunyi di situ, diterima di situ. Dan di situ dia melihat kehidupan daripada para biarawan, biarawati di situ. Dia merasa luar biasa sekali kehidupan orang-orang ini ya, yang begitu saling memperhatikan, mereka begitu saling mengasihi dan sebagainya. Dan dia akhirnya tergerak di situ dan dia mempersembahkan diri menjadi biarawan. Para biarawan waktu itu juga banyak yang tidak yakin ya, ini apa orang ini diterima atau bagaimana. Tapi akhirnya dicoba dulu
dan betul-betul dia menunjukkan satu buah pertobatan yang luar biasa dalam kehidupannya. Dia kemudian diangkat ya menjadi orang kudus, khususnya sangat dihormati sekali di gereja Ortodoks Timur. Jadi saudaraku sekalian, bisa seseorang yang begitu temperate ya, seseorang yang begitu kasar, begitu violent, begitu meledak ya. Nama Musa itu dia diberikan oleh kepala biara itu ya, karena dianggap dia ada kemiripan dengan Musa, jadi dia dikenal dengan Moses the Black. Saudaraku sekalian, saya katakan bahwa tidak ada orang yang kalau Anda sungguh-sungguh mau menyerahkan dirimu ke dalam tangan Tuhan, ya, tidak ada orang yang tidak bisa dijinakkan oleh Tuhan, ya. Seperti Moses the Black ini, orang yang seperti binatang liar itu, ya, tetapi akhirnya bisa dijinakkan menjadi orang yang humble, yang dipakai oleh Tuhan. Ya, berapa saat yang lalu mungkin rekan-rekan dari Petra tahu ya, kita mengundang seseorang yang bersaksi, Pendeta Benny itu latar belakangnya kepala debt collector, ya, ya kan. Wah, keluarganya, istrinya sedikit main, istrinya juga datang ya, main pukul ya, main segala macam lah ya, ke anaknya dan sebagainya. Tapi orang yang demikian itu bisa dipakai oleh Tuhan, diubahkan ya, jadi orang yang begitu mengasihi keluarganya sekarang, ya kan. Bersaksi, istrinya juga menyaksikan tentang bagaimana suaminya yang begitu lemah lembut sekarang. Saudaraku sekalian, ini masa pertumbuhan di dalam kehidupan Musa, yaitu tahap yang ketiga kita lihat. Dan tahap yang keempat, yang terakhir saya sebut dengan masa pematangan. Ya. Masa di mana Musa sudah betul-betul menjadi seorang pemimpin yang matang dalam kehidupannya. Bilangan pasal yang ke-12 ayat yang ketiga dikatakan bahwa Musa ada orang yang paling lembut melebihi semua orang yang ada di muka bumi ini. Saudaraku sekalian, Anda mau dipakai oleh Tuhan, ya, Anda harus bersedia di pruning, dipangkas, dipoles bagian-bagian dalam kehidupan Anda yang masih tajam, yang masih seringkali menusuk orang lain, yang masih seringkali dalam perkataan Anda sengaja tidak sengaja Anda masih ya menyerang orang lain dan sebagainya. Saudaraku sekalian, itu perlu diproses, perlu dipruning. Ya, saudara, kadang-kadang saya sedih melihat orang percaya yang sudah melayani Tuhan sekian lama, tetapi ya karakternya masih belum berubah. Ya, sifatnya manusia dahulunya itu masih seringkali muncul dan sebagainya. Ya. Saudaraku sekalian, Musa yang begitu impulsif dalam kehidupannya itu, tetapi dia disebut sebagai orang yang lembut melebihi semua orang yang di muka bumi ini. Tetapi saya katakan, ini sudah masa Musa sudah matang betul-betul sebagai seorang leader. Tetapi apakah Musa tidak pernah jatuh lagi? Masih, ya, satu kali lagi. Luar biasa ya, Alkitab itu mencatat begitu jujur. Satu kali lagi Musa masih jatuh lagi, yaitu dalam Bilangan pasal yang ke-20, di mana dia di bangsa Israel waktu itu marah-marah lagi ya, mereka merasa tidak dikasih minum, ya tidak ada makan dan sebagainya, marah-marah kepada Musa, dan Tuhan perintahkan Musa untuk mengatakan kepada batu itu, ya kan? Batu, perintahkan batu itu, maka dia akan keluar air. Tapi Musa rupanya melampiaskan marahnya itu. Pakai tongkat dia pukul 2 kali batu karang. Bang, kau bangsa ini dia. Keluar air, memang keluar. Mereka minum. Tetapi di situ Musa dikatakan dia tidak menghormati kekudusan Allah di depan bangsa Israel. Dan karena itulah Musa ya, dia hanya diperbolehkan tadi apa? Hanya melihat tanah perjanjian itu dari Gunung Nebo, tetapi dia tidak diperbolehkan untuk masuk. Saudaraku sekalian, luar biasa, saya katakan sekali lagi, Alkitab begitu jujur mencatat. Musa yang sudah sampai ke puncaknya, katakanlah kerohaniannya, ya, udah matang, udah mendapatkan 10 perintah Allah, segala macam. Tetapi rupanya masih satu kali lagi dia meletus adat lamanya itu. Ya. Dan itu
yang menyebabkan dia harus membayar harga, dia tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Musa yang begitu luar biasa, tapi dia tidak tahan melihat bangsa Israel yang tegar tengkuk, ya, yang berkali-kali itu. Dan dia lampiaskan emosinya itu dengan memukul batu karang itu. Saudaraku sekalian, tetapi memang saya katakan Musa masih bisa mengalami sekali lagi sifat lamanya, adat lamanya itu muncul. Tetapi dia menerima penghukuman daripada Tuhan itu. Dia menerima, ya dia tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Dia menjalankan tugasnya dengan baik sampai akhirnya dia membina Yosua untuk menggantikan dia, dan Yosua lah yang memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, melanjutkan misi yang tidak bisa diselesaikan oleh Musa itu sendiri. Disitulah saya katakan bahwa Musa itu dia setia sampai kepada akhir dalam kehidupannya. Saudaraku sekalian, tadi kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11, semua tokoh-tokoh iman yang ada dalam Ibrani pasal yang ke-11 itu adalah orang-orang yang setia sampai akhir. Tidak ada orang-orang yang setia hanya setengah perjalanannya atau yang 3/4 perjalanannya. Tidak ada. Semuanya itu setia sampai akhir daripada kehidupannya. Saudara, Alkitab mencatat bahwa bagi mereka yang setia sampai akhir ada beberapa mahkota yang Alkitab sebutkan. Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10, mereka diberikan apa? Mahkota kehidupan. 2 Timotius pasal yang ke-4, Paulus berkata apa? Mereka akan diberikan, aku sudah sampai kepada garis finish, diberikan mahkota kebenaran. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-4 dikatakan mahkota kemuliaan. Luar biasa ya. Saudara, Paulus dalam 2 Timotius pasal yang ke-4 memakai gambaran perjalanan iman itu seperti orang lari maraton ya. Sampai kepada garis finishnya, di situ kaisar itu akan memberikan mahkota itu kepada pemenangnya. Saudara, mahkota itu hanya diberikan kepada mereka yang betul-betul sampai kepada garis akhir. Bukan mereka yang hampir nyaris menang. Ya, bukan. Kalau saudara pertandingan, ya kan, nggak ada piala bagi orang yang nyaris menang, nggak ada. Ya. Yang ada, yang menang ya menang. Kalau kalah ya kalah, yang paling dapat runner up, juara 2. Tapi nggak ada yang katanya, ya saudara, wah ini ya hampir piala untuk mereka yang nyaris menang, yang nyaris mengalahkan yang nomor 1, nggak ada. Ya. Pemenang ya pemenang, ya kalah ya kalah, atau ya itu tadi dapat nomor 2 atau begitu. Saudaraku sekalian, rugi kalau kita sudah melayani Tuhan mengikut Tuhan sampai 3/4 atau bahkan sampai 90% dari perjalanan kita, tapi pada akhirnya kita kemudian meninggalkan Tuhan. Ya, Anda akan kehilangan mahkota yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Mahkota apa tadi? Ada mahkota kehidupan, ada mahkota kebenaran, ada mahkota kemuliaan. Dipersiapkan bagi mereka yang mencapai garis akhir. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Kau sudah memimpin di dalam penyampaian firman pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kiranya Roh-Mu yang Kudus boleh memeteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati setiap kami ya Tuhan. Dan kami boleh menjalankan kehidupan kami sehari-hari, mengikuti jejak Musa juga menjadi pemenang setia sampai akhir. Dan kami percaya di situlah Tuhan telah menyediakan mahkota bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan kami
Kami naikkan doa ini. Amin.